Inilah 3 tanda sejati wali Allah. Mereka ada di sekitarmu, tapi kamu tak sadar. Pertama, mereka rendah hati tak ingin dipuja. Halo, ini suara jiwa. Saya ingin bercerita tentang inilah 3 tanda sejati wali Allah. Mereka ada di sekitarmu, tapi kamu tak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika selama ini kita sibuk mengejar tepuk tangan manusia, sementara langit diam-diam menunggu satu sujud paling tulus dari kita? Bagaimana jika kemuliaan sejati bukan tentang dikenal banyak orang, tetapi tentang disebut namanya dalam cinta oleh Allah, di saat dunia bahkan tak pernah menyadari keberadaan kita? Di sebuah kampung kecil yang nyaris tak pernah tersentuh sorotan, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Rahman. Pakaiannya selalu sederhana, baju koko yang warnanya mulai pudar, sarung lusuh yang dilipat rapi, dan sandal jepit yang hampir putus talinya. Setiap hari ia berjalan pelan menyusuri gang sempit, menyapa siapapun dengan senyum tulus yang tak pernah absen dari wajahnya. Namun, di balik keramahan itu, tak sedikit orang yang memandangnya sebelah mata. "Ah, cuma orang biasa," bisik sebagian warga, menilai dari tampilan luar tanpa pernah benar-benar mengenalnya. Anak-anak kadang tertawa melihat kesederhanaannya, sementara orang dewasa jarang mengajaknya berbincang serius. Ia seperti bayangan, ada, tapi tak dianggap. Pak Rahman bukan tokoh penting, bukan pula orang berharta. Ia hanya penjaga kebun kecil milik warga, membersihkan daun gugur dan menyiram tanaman setiap pagi sebelum matahari meninggi. Upahnya tak seberapa, bahkan seringkali ia lebih banyak memberi daripada menerima. Jika ada tetangga yang kesulitan, diam-diam ia sisihkan uang recehnya untuk membantu. Jika ada yang sakit, ia datang lebih dulu, membawakan air hangat dan membacakan doa dengan suara lirih yang menenangkan. Tidak pernah terdengar keluhan dari lisannya. Tidak pernah terlihat amarah di wajahnya. Seolah hatinya telah selesai dengan dunia. Suatu hari, badai besar menerjang kampung itu. Hujan turun tanpa ampun. Angin mengamuk merobohkan beberapa atap rumah. Dalam kepanikan, seorang ibu berlari histeris karena anaknya terjebak di dalam rumah yang hampir runtuh. Warga panik, tak tahu harus berbuat apa. Di tengah kekacauan itu, Pak Rahman melangkah maju. Dengan tubuh renta dan langkah tertatih, ia masuk ke rumah yang nyaris ambruk, sambil terus melafalkan doa. Beberapa menit terasa seperti keabadian. Dan ketika ia keluar, anak itu berada dalam gendongannya, selamat tanpa luka berarti. Anehnya, tak lama setelah itu, hujan deras yang sejak tadi menggila perlahan mereda. Sejak kejadian itu, bisik-bisik mulai terdengar. Bukan hanya soal keberaniannya, tapi juga tentang sesuatu yang lebih dalam. Banyak warga mulai menyadari bahwa setiap kali Pak Rahman berdoa untuk orang sakit, keesokan harinya orang itu membaik. Ketika ia mendoakan pedagang yang bangkrut, tiba-tiba rezekinya kembali mengalir. Bahkan ada yang bersaksi bahwa doa Pak Rahman sering terasa cepat dijawab. Namun ketika ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya ini cuma hamba biasa. Semua karena Allah." Tidak ada rasa bangga, tidak ada cerita berlebihan, hanya ketundukan yang dalam. Yang lebih menggetarkan, ternyata di sepertiga malam, ketika kampung itu terlelap dalam mimpi, lampu kecil di rumah bambunya selalu menyala. Ia bangun saat kebanyakan orang masih terlelap, bersujud lama hingga sajadahnya basah oleh air mata. Tak ada kamera, tak ada pujian, tak ada tepuk tangan. Hanya sunyi dan doa-doa yang melesat ke langit. Ia tidak pernah berbicara tentang keistimewaan, tidak pernah mengaku dekat dengan Tuhan. Justru semakin ia direndahkan manusia, semakin ia merendah di hadapan Allah. Dan disitulah pertanyaan besar mulai mengguncang hati kita. Mungkinkah selama ini kita melewati orang-orang istimewa tanpa menyadarinya? Mungkinkah wali Allah tidak selalu tampil dengan sorban megah atau gelar panjang, melainkan hadir dalam wujud yang paling sederhana, yang sering kita abaikan? Jika seorang lelaki yang diremehkan ternyata menyimpan kemuliaan di sisi langit, lalu berapa banyak lagi, Pak Rahman, lain yang berjalan di sekitar kita, sementara kita terlalu sibuk menilai dari penampilan luar, bukan sekadar kisah, tapi tamparan lembut bagi hati yang mudah menghakimi. Sejak malam badai itu, kampung kecil tersebut tak lagi memandang Pak Rahman dengan kacamata yang sama. Namun semakin orang mencoba memahami dirinya,
semakin ia terlihat seperti biasa saja. Justru disitulah letak keistimewaannya. Ia tidak berubah ketika dipuji, tidak meninggi ketika dihormati, dan tidak berbeda ketika orang mulai sering meminta nasihatnya. Seolah-olah apa yang terjadi hanyalah angin lalu. Dan dari sanalah kita mulai menyelami tanda pertama wali Allah yang sejati, iman dan takwa yang tidak bergantung pada keadaan. Iman Pak Rahman bukan iman musiman. Ia bukan tipe orang yang rajin beribadah hanya ketika hidup sedang sulit, lalu lalai ketika lapang datang. Dalam senyapnya pagi sebelum azan subuh berkumandang, ia sudah duduk bersila dengan tasbih di tangan. Bibirnya bergerak pelan, menyebut nama Allah berkali-kali seperti orang yang sedang menenangkan dirinya sendiri. Bukan karena takut miskin, bukan karena takut sakit, tetapi karena ia merasa tanpa Allah, dirinya bukan apa-apa. Takwa dalam dirinya pun bukan sesuatu yang dipamerkan. Ia tidak pernah menegur orang dengan kasar, tidak pernah merasa paling benar, dan tidak pernah membalas celaan dengan celaan. Ketika suatu hari seorang pemuda tanpa sengaja menabraknya hingga terjatuh, Pak Rahman justru lebih dulu meminta maaf. Padahal jelas ia yang tertabrak. Warga yang melihat terdiam, itu bukan sekadar sopan santun, itu hati yang terlatih untuk mendahulukan kedamaian daripada harga diri. Iman dan takwa seringkali diuji saat tak ada yang melihat. Dan disitulah kualitas seseorang benar-benar terlihat. Pernah suatu ketika, ia menemukan dompet berisi uang dalam jumlah besar di kebun yang ia rawat. Tidak ada saksi, tidak ada kamera, tidak ada yang tahu. Ia bisa saja menyimpannya dan tak seorang pun akan menuduh. Namun sebelum matahari tergelincir, ia sudah berjalan dari rumah ke rumah mencari pemiliknya. Ketika dompet itu akhirnya kembali ke tangan yang tepat, ia hanya berkata, yang bukan hak kita, jangan sampai mengotori hati. Yang membuat orang semakin terdiam adalah konsistensinya. Ia tidak hanya baik pada hari besar keagamaan. Ia tidak hanya terlihat saleh saat di masjid. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, lisannya bersih dari ghibah. Ketika orang-orang mulai membicarakan keburukan orang lain, ia pelan-pelan mengalihkan topik atau memilih diam. Diamnya bukan karena tak punya pendapat, tetapi karena ia tahu setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Imannya juga terlihat saat musibah datang padanya sendiri. Suatu hari, kebun kecil yang menjadi sumber penghasilannya rusak karena hama. Beberapa bulan kerja kerasnya seakan hilang sia-sia. Namun tak seorang pun mendengar keluhan keluar dari mulutnya. Ia hanya berkata, mungkin Allah ingin saya lebih banyak berdoa. Kalimat yang bagi sebagian orang terdengar sederhana, tapi bagi yang memahami, itu adalah puncak tawakal. Takwa membuatnya hati-hati bahkan pada hal kecil. Ia menolak menerima bayaran lebih ketika merasa pekerjaannya belum maksimal. Ia tidak mengambil keuntungan dari simpati warga setelah peristiwa badai. Ia tidak membiarkan rasa dihormati tumbuh menjadi kesombongan tersembunyi. Seolah ada penjaga dalam dirinya yang selalu mengingatkan, semua ini hanya titipan. Warga mulai menyadari bahwa yang membuat doa-doanya terasa mustajab bukanlah keajaiban yang dimilikinya, tetapi kebersihan hatinya. Doa yang keluar dari hati yang bersih melesat tanpa beban. Doa yang lahir dari jiwa yang tak terikat dunia lebih mudah menembus langit. Dan iman seperti itulah yang jarang terlihat, karena ia tumbuh dalam kesunyian, bukan dalam sorotan. Disinilah kita memahami sesuatu yang lebih dalam. Tanda pertama wali Allah bukanlah kemampuan melakukan hal luar biasa, melainkan kemampuan menjaga iman dalam keadaan apapun. Saat dipuji, ia tetap rendah hati. Saat dihina, ia tetap tenang. Saat lapang, ia bersyukur. Saat sempit, ia bersabar. Konsistensi itulah yang membuat langit mengenalnya, meski bumi hampir tak menyadarinya. Dan kini pertanyaan itu semakin jelas bentuknya. Jika iman dan takwa adalah tanda utama, sudahkah kita melihatnya di sekitar kita? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk mencari keajaiban besar hingga lupa bahwa keajaiban terbesar adalah hati yang selalu terhubung dengan Allah. Bisa jadi wali Allah bukan mereka yang membuat kita takjub sesaat, tetapi mereka yang membuat kita ingin menjadi lebih baik setiap kali melihatnya. Jika iman dan takwa adalah akar yang tersembunyi di dalam tanah, maka akhlak adalah buah yang bisa dirasakan oleh siapa saja. Setelah warga mulai menyadari keteguhan ibadah Pak Rahman, mereka perlahan menyadari hal lain yang jauh lebih terasa. Kehadirannya selalu membawa ketenangan. Bukan karena ia banyak bicara, bukan karena ia selalu memberi nasihat panjang,
Tetapi karena sikapnya membuat orang merasa aman. Seakan-akan di dekatnya, hati yang kusut perlahan diluruskan. Suatu sore, dua warga terlibat pertengkaran hebat karena persoalan batas tanah. Suara mereka meninggi, kata-kata kasar mulai terlontar. Orang-orang hanya menonton, takut ikut campur. Di tengah suasana panas itu, Pak Rahman datang dengan langkah pelan. Ia tidak langsung menegur, tidak pula memihak. Ia hanya duduk di antara keduanya dan berkata lembut, "Tanah ini milik Allah, kita hanya dititipi sebentar." Kalimat itu sederhana, namun entah mengapa membuat suasana yang membara perlahan mereda. Hati yang lembut bukan berarti lemah. Justru disitulah kekuatannya. Pak Rahman tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Pernah suatu ketika, seorang pria menuduhnya mengambil alat kebun yang hilang. Tuduhan itu diucapkan di depan banyak orang. Alih-alih membela diri dengan emosi, ia hanya menjawab, "Jika memang saya yang salah, semoga Allah mengampuni. Jika bukan, semoga Allah mengampuni kita semua." Tak lama kemudian, alat itu ditemukan di tempat lain. Pria itu malu, namun Pak Rahman tidak pernah mengungkitnya kembali. Akhlaknya tidak dibuat-buat. Ia tidak berubah ketika sendirian atau ketika bersama orang banyak. Anak-anak kecil pun merasa nyaman di dekatnya. Mereka sering duduk mengelilinginya saat ia beristirahat, mendengarkan cerita-cerita sederhana tentang kejujuran dan kebaikan. Tidak ada dongeng yang berlebihan, hanya kisah-kisah ringan yang menyentuh hati. Tanpa disadari, ia sedang menanam benih karakter pada generasi kecil kampung itu. Yang lebih menggetarkan adalah caranya memaafkan. Memaafkan bukan hanya di lisan, tetapi benar-benar menghapus dari hati. Seorang tetangga pernah memfitnahnya demi keuntungan pribadi. Beberapa bulan kemudian, tetangga itu jatuh sakit dan justru orang pertama yang datang menjenguk adalah Pak Rahman. Ia membawakan makanan dan mendoakan kesembuhan. Tidak ada sindiran, tidak ada kepuasan tersembunyi. Hanya ketulusan yang sulit dijelaskan dengan logika. Kelembutan hatinya juga terlihat saat ia berbicara tentang orang lain. Ia jarang menyebut keburukan seseorang. Jikapun harus memberi nasihat, ia menyampaikannya dengan cara yang tidak melukai harga diri. "Kita semua sedang belajar," begitu katanya suatu hari. Kalimat itu seperti payung yang menaungi banyak kesalahan, tanpa membenarkannya, tetapi juga tanpa menghakimi. Orang-orang mulai merasakan bahwa duduk di dekatnya seperti duduk di tempat yang teduh. Masalah yang terasa berat mendadak terasa lebih ringan setelah berbicara dengannya. Bukan karena masalah itu hilang, tetapi karena hatinya yang tenang menular. Seolah ia memandang hidup dari sudut yang lebih tinggi, tempat di mana ego tak lagi menjadi pusat segalanya. Akhlak yang menenangkan adalah tanda yang jarang dipalsukan. Seseorang bisa berpura-pura saleh dalam ibadah, tetapi sulit berpura-pura lembut dalam jangka panjang. Kelembutan sejati lahir dari hati yang bersih dari iri, dendam, dan kesombongan. Dan semakin warga memperhatikan, semakin mereka sadar bahwa Pak Rahman hampir tak pernah berbicara buruk tentang siapapun, bahkan tentang mereka yang pernah menyakitinya. Di titik ini, kampung kecil itu mulai berubah. Orang-orang yang dulu mudah marah kini mencoba menahan diri. Anak-anak yang dulu suka mengejek mulai belajar menghormati. Tanpa ceramah panjang, tanpa pengumuman besar, akhlaknya telah menjadi pelajaran hidup. Ia tidak menggurui, tetapi memberi contoh. Ia tidak menuntut dihormati, tetapi dihormati karena sikapnya. Dan disinilah kita memahami tanda kedua wali Allah. Hati yang lembut dan akhlak yang menenangkan. Bukan keras yang membuat orang segan, tetapi kelembutan yang membuat orang nyaman. Bukan suara lantang yang menggetarkan, tetapi ketenangan yang menyentuh. Jika kehadiran seseorang membuat kita ingin menjadi lebih sabar, lebih jujur, dan lebih baik, maka mungkin disitulah kita sedang menyaksikan jejak seorang kekasih Allah, yang berjalan di bumi dengan tenang, namun hatinya terhubung kuat dengan langit. Perlahan tapi pasti, perubahan mulai terasa di kampung itu. Bukan perubahan yang heboh atau penuh pengumuman, melainkan perubahan yang tumbuh seperti cahaya pagi, datang diam-diam, namun menghangatkan. Tanpa pernah meminta dihormati, Pak Rahman justru semakin dihormati. Tanpa pernah mencari perhatian, ia justru semakin diperhatikan. Dan disinilah tanda ketiga itu mulai tampak, ketika seseorang dicintai langit,
bumi pun ikut menyukainya. Cinta manusia kepada Pak Rahman tidak lahir dari rasa takut, bukan pula dari rasa kagum berlebihan. Ia lahir dari ketulusan yang dirasakan berulang kali. Setiap kali ia lewat, orang-orang spontan tersenyum. Jika ia tidak terlihat sehari saja, ada yang mulai bertanya, Pak Rahman kemana? Kehadirannya menjadi seperti bagian dari denyut kampung itu sendiri. Bukan tokoh besar, tetapi penenang yang tak tergantikan. Suatu ketika, seorang pendatang baru datang dan belum mengenal siapa dirinya. Pendatang itu berbicara dengan nada kurang sopan kepadanya. Warga yang melihat hampir saja menegur, namun Pak Rahman hanya tersenyum dan tetap menjawab dengan lembut. Beberapa hari kemudian, justru pendatang itulah yang datang meminta maaf. Entah kenapa, saya merasa bersalah sendiri, katanya. Begitulah cinta bekerja, ia tidak memaksa, tetapi menyentuh hati tanpa disadari. Ada satu hal yang semakin jelas, orang-orang merasa aman menitipkan rahasia kepadanya. Masalah rumah tangga, beban ekonomi, hingga keresahan hati, semua pernah didengarnya. Dan tak satupun bocor menjadi bahan pembicaraan. Kepercayaan itu tumbuh bukan karena ia meminta dipercaya, tetapi karena ia terbukti menjaga amanah. Dalam diamnya, ia menjadi tempat bersandar bagi banyak jiwa yang lelah. Para orang tua mulai berkata kepada anak-anaknya, belajarlah dari Pak Rahman. Bukan karena ia kaya, bukan karena ia terkenal, tetapi karena hidupnya konsisten. Tanpa disadari, namanya menjadi harum bukan oleh promosi, melainkan oleh kesaksian orang-orang yang pernah merasakan kebaikannya. Dan menariknya, semakin ia dihormati, semakin ia menjauh dari rasa ingin dihormati. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menyeru kepada malaikat Jibril bahwa dia mencintainya, lalu Jibril mencintainya, dan cinta itu ditanamkan di hati penduduk bumi. Mungkin warga kampung itu tidak mengetahui hadis tersebut secara detail, tetapi mereka merasakan maknanya. Cinta kepada Pak Rahman terasa alami, tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan. Yang paling menggetarkan adalah ketika suatu hari ia jatuh sakit. Kabar itu menyebar cepat. Rumah bambunya yang sederhana mendadak dipenuhi orang yang ingin menjenguk. Ada yang membawa makanan, ada yang menawarkan bantuan biaya, ada yang hanya ingin memastikan ia baik-baik saja. Ia yang dulu sering membantu, kini dikelilingi oleh orang-orang yang tulus ingin membalas kebaikannya. Seakan-akan bumi sedang membalas jasa seorang hamba yang selama ini tak pernah menuntut apapun. Namun di tengah perhatian itu, Pak Rahman tetap seperti biasanya. Ia merasa tidak melakukan hal istimewa. Kalau kalian baik kepada saya, itu karena Allah yang menggerakkan hati kalian, ucapnya pelan. Ia selalu mengembalikan pujian ke langit, seakan tidak ingin satupun berhenti di dirinya. Dan mungkin justru karena itulah cinta itu semakin kuat. Tanda dicintai langit bukanlah memiliki banyak pengikut, melainkan memiliki hati yang ringan dari kebencian. Tanda disukai bumi bukanlah viral di mana-mana, melainkan dirindukan dalam ketidakhadiran. Dan Pak Rahman menunjukkan keduanya tanpa pernah mengaku apa-apa. Ia tidak pernah berkata dirinya wali, tidak pernah merasa istimewa, namun kehidupannya berbicara lebih lantang daripada klaim apapun. Kini kampung itu tidak lagi sama. Orang-orang mulai memahami bahwa kemuliaan tidak selalu bersuara keras. Kadang ia berjalan pelan, memakai sandal usang, dan tinggal di rumah sederhana. Dicintai langit, lalu disukai bumi, itulah tanda yang tak bisa direkayasa. Dan jika cinta seperti itu tumbuh tanpa kita rencanakan, mungkin saat itulah kita sedang menyaksikan jejak seorang kekasih Allah yang berjalan di antara manusia, tanpa pernah menyadarinya sendiri. Sakitnya Pak Rahman menjadi titik hening bagi seluruh kampung. Dalam diam, orang-orang mulai merenung. Mengapa sosok seperti dirinya tidak pernah menonjol sejak dulu? Mengapa kebaikannya baru terasa besar justru setelah banyak peristiwa terjadi? Pertanyaan itu membawa kita pada bab yang lebih sunyi dan lebih dalam. Mengapa wali Allah sering disembunyikan? Allah memiliki cara yang unik dalam menjaga kekasihnya. Tidak semua yang mulia dibiarkan bersinar terang di hadapan manusia. Sebab sorotan bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada kesederhanaan. Popularitas bisa melahirkan ria yang halus, pujian bisa menumbuhkan ujub yang tak terasa. Maka seringkali, Allah menyembunyikan walinya dalam kehidupan yang tampak biasa agar hati mereka tetap jernih. Pak Rahman tidak pernah terlihat mencari posisi terhormat di masjid. Ia datang lebih awal,
duduk di saf belakang, dan pulang tanpa banyak berbincang. Ia menghindari pembicaraan yang berlebihan tentang dirinya. Bahkan ketika orang-orang mulai memujinya setelah peristiwa badai, ia beberapa kali sengaja menghindari keramaian. Seolah-olah ia takut jika penghormatan manusia perlahan menggeser niat yang selama ini ia jaga. Ada sebuah kebijaksanaan yang jarang disadari. Semakin tersembunyi seseorang, semakin aman ia dari penyakit hati. Dunia ini gemar mengangkat lalu menjatuhkan. Hari ini dipuji, esok diuji. Hari ini disanjung, esok dicari-cari kesalahan. Namun orang yang hidup dalam kesederhanaan lebih jarang menjadi sasaran iri dan fitnah. Bisa jadi itulah bentuk penjagaan Allah terhadap hamba yang dicintainya. Warga kampung mulai mengingat kembali momen-momen kecil yang dulu mereka abaikan. Cara Pak Rahman menolak amplop tambahan dengan halus. Caranya menghindari pembicaraan tentang keistimewaan dirinya. Bahkan ketika ada yang mencoba menyebarkan cerita tentang doa-doanya yang mustajab, ia justru berkata, "Jangan bangun harapan pada saya. Bangunlah pada Allah." Seakan ia ingin tetap menjadi bayangan, bukan pusat cahaya. Disembunyikan bukan berarti tidak berarti. Justru seringkali yang tersembunyi itulah yang paling kuat. Seperti akar pohon yang tak terlihat namun menopang batang besar. Wali Allah mungkin tidak berdiri di atas mimbar megah, tetapi doanya bisa menjadi sebab turunnya pertolongan. Mereka mungkin tak dikenal manusia, tetapi dikenal malaikat. Dan pengenalan langit jauh lebih abadi daripada pengakuan bumi. Ada pula hikmah lain yang lebih lembut. Allah menyembunyikan mereka agar menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mampu menghormati orang yang tampak biasa? Apakah kita mampu menjaga adab kepada siapapun tanpa memandang status? Jika wali Allah tampil mencolok dan jelas, mungkin kita akan menghormatinya karena tahu siapa dia. Namun ketika ia hadir dalam rupa sederhana, disitulah keikhlasan sikap kita diuji. Pak Rahman sendiri pernah berkata pelan kepada seorang pemuda yang penasaran, "Kalau manusia tahu siapa yang dekat dengan Allah, mungkin mereka akan berlebihan dalam memperlakukan." Ia tersenyum tipis. Padahal yang Allah lihat bukan bagaimana manusia memuliakan kita, tapi bagaimana kita memuliakan manusia. Kalimat itu seperti membuka tirai rahasia. Kemuliaan sejati justru tumbuh dalam kerendahan hati. Semakin hari, warga mulai menyadari bahwa mungkin selama ini mereka terlalu sibuk mencari sosok istimewa di tempat yang salah. Mereka mencari pada gelar, pada pakaian, pada popularitas. Padahal bisa jadi wali Allah berjalan melewati mereka setiap hari. Membeli sayur di pasar, menyapu halaman, atau duduk diam di sudut masjid. Tersembunyi bukan karena tidak layak terlihat, tetapi karena dijaga oleh Yang Maha Melihat. Dan kini, pertanyaan itu kembali menggema dengan nuansa yang berbeda. Jika wali Allah sering disembunyikan, sudahkah kita berhenti meremehkan siapapun? Sudahkah kita menjaga lisan dari menghina orang yang tampak sederhana? Sebab bisa jadi, di balik pakaian lusuh dan rumah bambu, ada hati yang nilainya lebih berat di sisi Allah daripada gemerlap dunia. Dan mungkin, rahasia terbesar dari wali Allah adalah bahwa mereka tidak pernah ingin diketahui. Sakitnya Pak Rahman menjadi titik hening bagi seluruh kampung. Dalam diam, orang-orang mulai merenung, mengapa sosok seperti dirinya tidak pernah menonjol sejak dulu? Mengapa kebaikannya baru terasa besar justru setelah banyak peristiwa terjadi? Pertanyaan itu membawa kita pada bab yang lebih sunyi dan lebih dalam. Mengapa wali Allah sering disembunyikan? Allah memiliki cara yang unik dalam menjaga kekasihnya. Tidak semua yang mulia dibiarkan bersinar terang di hadapan manusia. Sebab sorotan bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada kesederhanaan. Popularitas bisa melahirkan ria yang halus, pujian bisa menumbuhkan ujub yang tak terasa. Maka seringkali, Allah menyembunyikan walinya dalam kehidupan yang tampak biasa agar hati mereka tetap jernih. Pak Rahman tidak pernah terlihat mencari posisi terhormat di masjid. Ia datang lebih awal, duduk di saf belakang, dan pulang tanpa banyak berbincang. Ia menghindari pembicaraan yang berlebihan tentang dirinya. Bahkan ketika orang-orang mulai memujinya setelah peristiwa badai, ia beberapa kali sengaja menghindari keramaian. Seolah-olah ia takut jika penghormatan manusia perlahan menggeser niat yang selama ini ia jaga. Ada sebuah kebijaksanaan yang jarang disadari. Semakin tersembunyi seseorang, semakin aman ia dari penyakit hati.
Dunia ini gemar mengangkat lalu menjatuhkan. Hari ini dipuji, esok diuji. Hari ini disanjung, esok dicari-cari kesalahan. Namun orang yang hidup dalam kesederhanaan lebih jarang menjadi sasaran iri dan fitnah. Bisa jadi itulah bentuk penjagaan Allah terhadap hamba yang dicintainya. Warga kampung mulai mengingat kembali momen-momen kecil yang dulu mereka abaikan. Cara Pak Rahman menolak amplop tambahan dengan halus. Caranya menghindari pembicaraan tentang keistimewaan dirinya. Bahkan ketika ada yang mencoba menyebarkan cerita tentang doa-doanya yang mustajab, ia justru berkata, "Jangan bangun harapan pada saya. Bangunlah pada Allah." Seakan ia ingin tetap menjadi bayangan, bukan pusat cahaya. Disembunyikan bukan berarti tidak berarti. Justru seringkali yang tersembunyi itulah yang paling kuat. Seperti akar pohon yang tak terlihat namun menopang batang besar. Wali Allah mungkin tidak berdiri di atas mimbar megah, tetapi doanya bisa menjadi sebab turunnya pertolongan. Mereka mungkin tak dikenal manusia, tetapi dikenal malaikat. Dan pengenalan langit jauh lebih abadi daripada pengakuan bumi. Ada pula hikmah lain yang lebih lembut, Allah menyembunyikan mereka agar menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mampu menghormati orang yang tampak biasa? Apakah kita mampu menjaga adab kepada siapapun tanpa memandang status? Jika wali Allah tampil mencolok dan jelas, mungkin kita akan menghormatinya karena tahu siapa dia. Namun ketika ia hadir dalam rupa sederhana, disitulah keikhlasan sikap kita diuji. Pak Rahman sendiri pernah berkata pelan kepada seorang pemuda yang penasaran, kalau manusia tahu siapa yang dekat dengan Allah, mungkin mereka akan berlebihan dalam memperlakukan. Ia tersenyum tipis. Padahal yang Allah lihat bukan bagaimana manusia memuliakan kita, tapi bagaimana kita memuliakan manusia. Kalimat itu seperti membuka tirai rahasia. Kemuliaan sejati justru tumbuh dalam kerendahan hati. Semakin hari, warga mulai menyadari bahwa mungkin selama ini mereka terlalu sibuk mencari sosok istimewa di tempat yang salah. Mereka mencari pada gelar, pada pakaian, pada popularitas. Padahal bisa jadi wali Allah berjalan melewati mereka setiap hari, membeli sayur di pasar, menyapu halaman, atau duduk diam di sudut masjid. Tersembunyi bukan karena tidak layak terlihat, tetapi karena dijaga oleh Yang Maha Melihat. Dan kini, pertanyaan itu kembali menggema dengan nuansa yang berbeda. Jika wali Allah sering disembunyikan, sudahkah kita berhenti meremehkan siapapun? Sudahkah kita menjaga lisan dari menghina orang yang tampak sederhana? Sebab bisa jadi, di balik pakaian lusuh dan rumah bambu, ada hati yang nilainya lebih berat di sisi Allah daripada gemerlap dunia. Dan mungkin, rahasia terbesar dari wali Allah adalah bahwa mereka tidak pernah ingin diketahui. Sejak pembicaraan tentang wali yang tersembunyi mulai beredar di kampung itu, banyak warga diam-diam menatap Pak Rahman dengan cara berbeda. Namun semakin mereka mencoba menempatkannya dalam bayangan kemuliaan, semakin ia menjauh dari segala bentuk pengakuan. Ia tetap menyapu halaman, tetap duduk di beranda bambunya, tetap menjadi pria tua yang tampak biasa. Seolah-olah semua pembicaraan tentang dirinya tidak pernah ada. Suatu malam, seorang pemuda bernama Fikri memberanikan diri bertanya langsung kepadanya. "Pak, orang-orang bilang doa Bapak selalu dikabulkan. Apa benar Bapak ini orang istimewa?" Pak Rahman tersenyum lama sebelum menjawab. "Kalau doaku dikabulkan, itu karena Allah Maha mendengar. Kalau tidak dikabulkan, itu karena Allah Maha mengetahui." Jawaban itu membuat Fikri terdiam. Tidak ada pengakuan, tidak ada penolakan berlebihan, hanya pengembalian semua hal kepada Tuhan. Namun kisah yang sebenarnya justru terungkap bukan dari pengakuan, melainkan dari peristiwa. Suatu hari, kampung itu kembali diuji. Seorang anak kecil hilang saat bermain di kebun dekat hutan kecil di pinggir desa. Pencarian dilakukan berjam-jam, suara tangis ibunya memecah udara sore. Pak Rahman ikut mencari tanpa banyak bicara. Saat malam mulai turun dan harapan menipis, ia meminta semua orang berhenti sejenak untuk berdoa. Di bawah langit yang mulai gelap, ia mengangkat tangannya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Tidak panjang, tidak berlebihan. Hanya permohonan sederhana agar anak itu dilindungi dan ditemukan. Setelah itu, ia berjalan perlahan ke arah yang berbeda dari tim lain, seolah mengikuti firasat yang tenang. Tak sampai setengah jam, terdengar suaranya memanggil. Anak itu ditemukan dalam keadaan selamat,
tersangkut di semak namun tanpa luka serius. Warga tertegun. Beberapa mulai berbisik, beberapa meneteskan air mata haru. Namun Pak Rahman justru berkata, "Kita semua yang mencari. Jangan sandarkan pada saya." Ia bahkan meminta agar kisah itu tidak dibesar-besarkan. "Nanti orang berharap pada manusia, bukan pada Allah," katanya pelan. Kalimat itu menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar peristiwa ditemukannya seorang anak. Yang membuat kisah ini semakin dalam adalah kenyataan bahwa tak satu pun keajaiban itu pernah ia ceritakan sendiri. Justru orang lainlah yang menjadi saksi. Ia tidak pernah memanfaatkan momen untuk membangun citra. Tidak pernah ada cerita yang ia ulang-ulang demi membesarkan namanya. Bahkan ketika orang mulai datang dari kampung sebelah untuk menemuinya, ia beberapa kali menyarankan mereka mendatangi ustaz setempat atau memperbaiki ibadah mereka sendiri. Fikri yang dulu penasaran akhirnya memahami sesuatu. Keistimewaan sejati tidak membutuhkan panggung. Orang yang benar-benar dekat dengan Allah justru takut jika namanya diangkat terlalu tinggi. Ia takut kehilangan keikhlasan, takut amalnya tercampur harapan pujian. Dan Pak Rahman menunjukkan ketakutan itu bukan dengan kata-kata dramatis, melainkan dengan sikap yang konsisten. Hari-hari berlalu, dan kesehatan Pak Rahman belum sepenuhnya pulih. Namun setiap kali ada yang datang meminta doa, ia tetap menyambut dengan senyum yang sama. Tidak ada tarif, tidak ada syarat aneh. Hanya nasihat sederhana, jaga sholat, bersihkan hati, perbanyak istighfar. Seolah ia ingin mengatakan bahwa jalan menuju Allah terbuka bagi siapa saja, bukan hanya untuk dirinya. Kini warga kampung itu mulai memahami bahwa wali Allah mungkin memang ada, tetapi mereka tidak pernah mengangkat tangan dan berkata, "Akulah orangnya." Justru yang paling keras mengaku seringkali yang paling jauh. Sedangkan yang benar-benar dekat, semakin merunduk, semakin menghilang dalam keramaian. Dan dari kisah Pak Rahman, kita belajar satu hal yang mengguncang hati. Wali yang sejati adalah mereka yang tak pernah mengaku. Mereka tidak mencari gelar, tidak membangun pengikut, tidak mengumpulkan sanjungan. Mereka hanya menjaga hubungan dengan Allah, dan membiarkan Allah yang menjaga nama mereka. Mungkin di sekitar kita ada sosok seperti itu, dan mungkin, seperti Pak Rahman, ia akan tetap tersenyum biasa ketika dunia mencoba menyebutnya luar biasa. Kepergian Pak Rahman tidak menutup kisahnya, justru membuka kesadaran yang lebih luas. Setelah tanah merah menutup jasadnya, kampung itu terasa seperti kehilangan denyut yang selama ini diam-diam menjaga iramanya. Tidak ada lagi langkah pelan menuju masjid sebelum azan. Tidak ada lagi sosok yang duduk di beranda bambu sambil mengusap tasbih. Namun anehnya, justru setelah ia tiada, kehadirannya terasa semakin nyata. Beberapa hari setelah pemakamannya, seorang warga bermimpi melihat Pak Rahman tersenyum dengan wajah yang sangat tenang. Mimpi itu menyebar, bukan untuk dijadikan cerita mistis, tetapi sebagai penguat rindu. Orang-orang mulai merenung lebih dalam. Mungkin selama ini mereka hidup berdampingan dengan seseorang yang doanya menjadi penjaga kampung itu dari hal-hal yang tak terlihat. Dan sesuatu yang tak pernah disadari sebelumnya mulai terasa, kampung itu kini lebih sering diuji. Bukan ujian besar, tetapi gesekan-gesekan kecil yang dulu seolah cepat mereda kini terasa lebih lama. Seakan-akan dulu ada doa yang diam-diam menjadi penenang badai. Kini mereka sadar, keberkahan bukan selalu terlihat dalam bentuk harta atau kenyamanan, tetapi dalam kedamaian yang sering kita anggap biasa. Fikri, pemuda yang dulu paling penasaran, kini menjadi orang yang paling banyak berubah. Ia mulai bangun di sepertiga malam, mencoba menghidupkan kembali kebiasaan yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Ia pernah berkata lirih, "Kalau dulu saya tahu beliau seperti itu, mungkin saya akan lebih sering duduk di sampingnya." Penyesalan itu bukan untuk disesali terus-menerus, tetapi menjadi bahan bakar perubahan. Warga lain mulai berlomba dalam kebaikan, bukan untuk meniru sosoknya secara lahiriah, tetapi meniru keikhlasannya. Mereka sadar satu hal penting, menjadi wali Allah bukan tentang menjadi terkenal, tetapi tentang menjadi tulus. Dan ketulusan tidak membutuhkan panggung, ia hanya butuh hati yang bersih. Kisah Pak Rahman akhirnya menyebar ke kampung sebelah. Banyak orang datang untuk sekadar melihat rumah bambunya yang kini kosong. Namun yang mereka temukan bukan aura mistis, bukan benda keramat, bukan peninggalan luar biasa. Hanya sajadah usang, tasbih kayu,
dan Al-Quran yang halaman-halamannya mulai menguning. Kesederhanaan itu justru menjadi bukti paling kuat bahwa kemuliaan sejati tidak membutuhkan kemewahan. Kini kampung itu belajar satu pelajaran besar. Jangan tunggu seseorang tiada untuk menyadari nilainya. Jangan tunggu kehilangan untuk menghargai keberadaan. Karena wali Allah mungkin tidak memperkenalkan diri, tetapi kehadirannya selalu membawa dampak. Jika kita cukup peka, kita akan merasakannya sebelum semuanya terlambat. Dan mungkin inilah rahasia terbesar dari seluruh kisah ini, wali Allah tidak datang untuk dikenali, tetapi untuk memberi. Mereka tidak hidup untuk disebut-sebut, tetapi untuk menguatkan. Mereka berjalan di bumi dengan tenang, mengumpulkan amal dalam sunyi, dan ketika mereka pergi, barulah dunia menyadari betapa berharganya mereka. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, siapa wali Allah, tetapi, sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih baik setelah bertemu mereka? Karena tanda bahwa kita pernah dekat dengan orang saleh adalah perubahan dalam diri kita sendiri. Jika hati kita lebih lembut, lisan kita lebih terjaga, dan sujud kita lebih panjang, maka jejak itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan mungkin, di tempat lain, di waktu yang berbeda, ada sosok lain yang sedang berjalan sederhana seperti Pak Rahman dulu. Tidak dikenal, tidak dipuji, tidak dicari. Tapi langit mengenalnya. Maka sebelum kita sibuk mencari keajaiban besar, mulailah dengan menjaga adab kepada setiap manusia. Karena bisa jadi, kekasih Allah sedang berdiri tepat di depan kita, dan kita bahkan belum menyadarinya. Seiring waktu berlalu, kisah Pak Rahman tidak lagi hanya menjadi cerita tentang seorang lelaki sederhana. Ia berubah menjadi cermin yang memantulkan keadaan hati setiap orang di kampung itu. Namun perlahan muncul satu gejala baru. Orang-orang mulai terlalu sibuk membicarakan siapa lagi yang mungkin wali Allah di sekitar mereka. Mereka mulai menebak-nebak, mencurigai, bahkan mencoba mencari sosok tersembunyi berikutnya. Disinilah pelajaran berikutnya muncul dengan lebih tegas. Jangan sibuk mencari wali, sibukkan diri menjadi hamba yang dicintai Allah. Karena seringkali rasa penasaran terhadap siapa yang istimewa justru mengalihkan perhatian dari memperbaiki diri sendiri. Kita ingin tahu siapa yang doanya mustajab, tapi lupa memperbaiki kualitas doa kita. Kita ingin mengenali kekasih Allah, tapi lalai memperkuat hubungan pribadi dengannya. Fikri suatu hari menyampaikan hal itu dalam sebuah pertemuan kecil di masjid. Dulu saya penasaran siapa wali Allah, katanya pelan. Tapi sekarang saya sadar, yang lebih penting adalah bagaimana kita memperbaiki iman kita. Kalimat itu sederhana, namun menggugah. Karena mungkin itulah inti yang selama ini tersembunyi di balik seluruh kisah Pak Rahman. Menjadi hamba yang dicintai Allah bukan tentang memiliki keajaiban. Bukan tentang membuat orang takjub. Ia dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten. Sholat tepat waktu, lisan yang terjaga, hati yang bersih dari iri. Amal-amal yang mungkin tidak dilihat manusia, tetapi dicatat dengan teliti oleh langit. Dan seringkali, justru yang kecil dan konsisten itulah yang paling berat dijaga. Kita sering membayangkan wali Allah sebagai sosok yang jauh dari jangkauan. Padahal Al-Quran telah menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Artinya, pintu itu tidak tertutup. Ia terbuka bagi siapa saja yang mau berjalan menuju Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk mendapatkan gelar, tetapi untuk mendapatkan ridhanya. Pak Rahman tidak pernah mengejar status apapun. Ia hanya menjaga hubungan dengan Tuhannya. Dan mungkin karena ia tidak mengejar kedudukan, Allah memberinya kedudukan. Ia tidak meminta dicintai manusia, namun Allah menanamkan cinta itu di hati banyak orang. Disitulah rahasianya. Ketika tujuan kita lurus hanya kepada Allah, dunia akan mengikuti tanpa kita minta. Bab ini mengajarkan satu perubahan arah. Dari rasa penasaran menjadi kesadaran. Daripada bertanya, siapa wali Allah di sekitar kita? Lebih baik bertanya, apakah hati kita sudah bersih dari kesombongan? Daripada sibuk mengamati orang lain, lebih baik mengoreksi diri sendiri. Karena pada akhirnya, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan pribadi. Ada satu ungkapan yang kini sering diingat warga kampung itu. Kalau kamu ingin dekat dengan wali Allah, dekatlah dengan Allah. Kalimat itu seperti menyederhanakan semuanya. Tidak perlu mencari sosok tertentu. Tidak perlu memburu cerita-cerita luar biasa. Fokuslah pada memperbaiki diri,
Maka jika Allah menghendaki, kita akan dipertemukan dengan orang-orang saleh tanpa perlu mencarinya. Dan mungkin inilah klimaks dari seluruh perjalanan kisah ini. Wali Allah memang ada, tetapi mereka bukan untuk dikultuskan. Mereka hadir sebagai pengingat bahwa kedekatan dengan Allah itu nyata dan mungkin dicapai. Mereka adalah bukti hidup bahwa iman dan takwa bukan sekadar teori, tetapi bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana. Maka jika kisah Pak Rahman meninggalkan sesuatu di hati kita, biarlah itu menjadi tekad, bukan sekadar kekaguman. Tekad untuk lebih ikhlas. Tekad untuk lebih sabar. Tekad untuk lebih menjaga lisan dan hati. Karena bisa jadi, jalan menuju kemuliaan itu tidak dimulai dengan hal besar, tetapi dengan satu sujud yang lebih khusyuk malam ini. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, tanpa kita sadari, langit mengenal nama kita sebagaimana ia pernah mengenal nama seorang lelaki sederhana bernama Pak Rahman. Pada akhirnya, kisah ini bukan tentang Pak Rahman, bukan tentang kampung kecil itu, bahkan bukan tentang tanda-tanda yang membuat kita terdiam. Ini adalah cermin raksasa yang dipasang Allah di tengah perjalanan hidup kita. Cermin yang memaksa kita bertanya dengan jujur, selama ini kita membangun nama untuk siapa? Dari bab ke bab, kita digiring pelan namun pasti untuk menyadari bahwa kemuliaan tidak pernah lahir dari sorotan, melainkan dari sujud yang tak disaksikan siapa-siapa. Bahwa keikhlasan adalah api yang membakar diam-diam namun cahayanya menembus langit. Bahwa hidup yang tampak biasa bisa saja lebih gemilang di sisinya daripada kehidupan yang riuh oleh pujian. Dan ketika kisah ini selesai, sesungguhnya yang bergetar bukan hanya hati para tokohnya, melainkan hati kita sendiri. Karena mungkin tanpa sadar, kita sedang berdiri di persimpangan yang sama, memilih dikenal manusia, atau dicintai Allah, dan pilihan itulah yang akan menentukan apakah nama kita hanya bergema di bumi yang sementara, atau abadi dalam panggilan langit yang tak pernah lupa.